Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 87. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, ini alifnya ya. Sebetulnya ini adalah hamzah wasal ya. Jadi hamzah wasal itu jika di tengah tidak perlu dibaca. Kalau di awal bacaan seperti ini baru dibaca dengan harokat tertentu. Nah, ini kebetulan sudah ada bantuan harokat fathahnya ya. Kenapa kok harokatnya fathah, tidak i, tidak u? Karena hamzah wasalnya ini sepaket sama huruf lam. Jadi ini bacaannya fathah Allah. Allah. Kemudian lam pada lafaz Allahnya atau lam jalalahnya dibunyikan secara tafkhim. Kenapa? Karena huruf sebelumnya berbaris fathah. Maka cara bacanya ditebalkan. Di sini ada hukum alif lamnya, namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam juga. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena jika ada lam tasydid, sebetulnya lam ini terdiri dari dua lam. Lam sukun dan lam fathah. Lam yang sukun tidak dibaca, kita langsung masuk ke lam kedua. Oleh karena itu disebut dengan idgham syamsi, karena lam pertama tidak dibaca. Allah. Allah matobi'i zahiri. Karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam, maka cara membacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Allahu la mad jaiz munfasil. Karena mad tabi'i ketemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya alif, sebelumnya fathah pada kata la, hamzahnya yang i pada kata ilaha. Maka lamnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Allahu la ilaha. La maqtubi'i muqaddar. Karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam, maka cara membacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Ilaha illa. La maqtubi'i zahiri. Karena ada alif sebelumnya baris fathah, maka huruf lam panjang 2 harokat. Illahu. Di atasnya ada tanda waqaf, namanya al-waqfu aula, berhenti di sini lebih utama. La yaj. Kemudian ada huruf jim yang dihukumi dengan qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yaitu jim yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Maka cara membunyikannya adalah dipantulkan jimnya dengan pantulan yang kecil dan dialirkan. La yajma'an. Lalu berikutnya ada hukum gunnah musyaddadah. Karena ada nun yang bertasydid, maka cara bacanya nunnya ini dengung. Bunyi n-nya tahan sampai kurang lebih 2 harokat bergetar ke hidung ya dengungannya. La yajma'annakum. Kum. Berikutnya ada hukum izhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim bukan juga ba, maka mimnya dibaca jelas. La yajma'annakum ila. La maqtubi'i muqaddar. Karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara bacanya panjang lamnya 2 harokat. Ila yau. Yau. Ada harfulin. Sebab ada waw sukun didahului baris fathah, maka bacanya lembut. Yaumil.
Lalu berikutnya ada alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu qaf, maka lam sukun kita bunyikan dengan idhar jelas atau disebut dengan idhar qamari. Yaumil qiyah, ya matobi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf ya, maka panjang ya-nya 2 harokat. Ila yaumil qiyamati la matobi'i zahiri karena ada alif sebelumnya baris fathah, maka huruf lam panjang 2 harokat. La rai, huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab barisnya fathah, maka dibacanya tebal. La rai, ada harfulin sebab ada ya sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut. Rai, R-O-Y ya, rai. La raiba fih. Ketika berhenti di sini, maka ini dihukumi dengan mad arid li sukun sebab ada mad tabi'i yang ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului kasrah, huruf yang disukunkannya ha. Jadi jika berhenti boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Fih. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Waman, man, ada hukum izhar halqi sebab nun sukun menghadapi huruf halqi yaitu hamzah, huruf tenggorokan ya. Maka nun sukun dibaca dengan jelas. Waman asdaqu minallah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Allah. Minallah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam jangan dibaca ya, dilewatin. Minallah, Allah matobi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara membacanya panjang 2 harokat. Minallahi hadi, di matobi'i zahiri karena ada ya sukun sebelumnya baris kasrah, maka dal panjang 2 harokat. Haditha, sa jika berhenti hukumnya mad iwad karena ada baris tanwin fathah yang kita berhentikan, maka cara bacanya baris 2-nya jadi 1 jadi fathah dan panjang 2 harokat. Haditha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Shadaqallahul azim. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk ini, huruf ro-nya ya. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.